Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawajangan tentang yang baru-baru viral ini, yaitu azab seseorang yang mendurhakai ibunya dan berubah menjadi kambing atau binatang. Nah, tenan pura tombah. Nah, akan kita bahas deh ya. Pertama, yang namanya azab atau hukuman yang sifatnya langsung dari Allah lewat perantara apapun, tidak akan melalui apa yang sifatnya irasional ataupun di luar nalar. Ini tolong dicatat ya Lea. Jadi dimana semua yang ada di dunia ini yang sifatnya karomah apapun itu pasti dalam nalarnya. Contohnya gini, seseorang yang mendapat, jangan bilang azab ya, hukuman karena suatu kesalahan tidak mungkin jadi apa yang namanya sosok lain, karena manusia tidak punya sabdo untuk menjadikan kun fayakunnya itu bukan kun fayakun milik Allah. Kun fayakunnya hanya kehendak, dan itu sifatnya hanya permohonan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya adalah perwujudan jadi, kun dalam arti jadi, barang ataupun benda yang nyata, seumpama ada dosa terhadap orang tua terus kita disabdo jadi sosok hewan, itu sudah tidak mungkin karena itu sudah sifatnya kamanusan dan itu mustahil. Loh, kenapa bilang bahwa mustahil? Ya, karena yang di sana itu adalah konten hiburan ya. Nah itu. Terus yang kedua, walaupun itu benar, sifatnya itu pasti melalui ketetapannya atau sunatullah. Tidak mungkin sesuatu itu berubah jadi tahu-tahu jadi hewan. Itu tidak mungkin le. Seumpama gini, orang itu kalau lahir dengan muka hewan, nun sewu le ya, dengan muka hewan, otomatis itu pasti melalui tataran lahir. Dari janin, dari lahir, dari pembentukan, dari awal itu pasti ada perubahan genetik. Tidak mungkin sesuatu langsung satu jadi, itu tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin seseorang itu memiliki kemampuan mengazab, menjadikan sesuatu itu menjadi nyata, dalam arti menjadi wujud kebendaan. Ini beda lagi dengan mewujudkan pusaka loh ya. Pusaka itu kan menarik dari alam gaib, itu pun melalui ketentuannya. Pusaka yang berpindah alam dikuasai oleh makhluk halus ataupun khotam dari bangsa jin, dan nanti ada dan kita tarik ke dunia nyata. Tentu itu adalah proses. Begitu juga dengan azab ini, tidak mungkin karena suatu kesalahan atau durhaka kepada ibunya sehingga dia berubah menjadi hewan. Itu tidak mungkin. Nah, untuk melihat itu kita lihat ya, cerita yang paling terkenal itu adalah Malin Kundang. Malin Kundang itu durhaka kepada ibunya dan tidak mengakui beliau sebagai ibu karena gengsinya kepada putri atau istri dari putri saudagar kaya. Nah, itu pun dalam cerita loh ya, cerita, dan itu melalui prosesnya itu tidak menjadi batu, itu tidak, dan itu hanya cerita, dan prosesnya itu pun tidak melalui langsung kun fayakun jadi batu, itu tidak. Dan Mbah Mul tidak pernah menemui hal yang seperti itu. Wallahu alam. Yang namanya azab, yang namanya hukuman itu jika pun ada, itu adalah ranah-ranah para nabi ataupun para wali, dan itu pun melalui tataran yang sifatnya rasional, kecuali memang tatarannya ada mukjizat. Para nabi membelah bulan, membelah lautan, nah itu sudah beda lagi, dan itu pun secara teori pasti melalui apa yang namanya rasio ataupun logika manusia. Nah itu Mbah Mul dulu pernah menemukan zaman dahulu ketika Mbah Mul masih muda, itu ada berita tentang azab seseorang yang menjadi ikan dan ikannya nangis itu karena durhaka pada ibunya.
dan menjadi ikannya nangis. Dan ternyata itu adalah ikan pari yang masih bayi. Kalau di dataran kering, otomatis mata dari ikan pari itu akan mengeluarkan air untuk membasahi agar tidak kering, agar ikan itu tetap hidup. Itu logikanya. Dan nanti akan berubah menjadi wajahnya, akan berubah menjadi manusia karena kekurangan air, bibirnya mengingsut ataupun mengkerut, dan nanti akan berubah seperti wajah manusia. Nah, itu sebenarnya logikanya seperti itu. Kalau dikait-kaitkan dengan hal seperti itu, biasanya nun sewu, penalaran kita atau pengetahuan kita kurang luas nih. Nah, itu deh. Terus, kalaupun ada yang azab secara logika benar, itu seperti apa, Mbah? Nah, kita lihat azab yang benar. Bukan azab yang benar itu dalam arti membenarkan azab loh ya. Azab yang memang secara logika diyakini benar. Nah, itu sebenarnya itu adalah ketika kita melakukan kesalahan dan itu adalah fatal dan berkaitan dengan norma agama yang langsung berkaitan dengan manusia dan penciptanya. Saumpama meludahi Al-Quran, meludahi kitab suci, menyinggung ulama yang langsung berkaitan dengan firman dari Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika didoakan ada sesuatu yang memang doa yang menjadikan beliau kena azab, itu biasanya tidak berwujud fisik. Fisiknya pun melalui proses. Saumpama dia menjadi lumpuh, tulangnya bergeser tanpa adanya patahan, tulangnya menjadi lembek. Nah, itu pun pasti ada prosesnya. Seumpamanya meludahi kitab suci atau melecehkan ayat suci, lidahnya memanjang. Loh, kok bisa? Ternyata lidah memanjang itu karena adanya gaya tarik ataupun kelenturan dari urat dari lidah karena suatu hal ataupun suatu penyakit yang memang penyakitnya itu jika dilihat tidak ada unsur gaibnya, kecuali orang-orang yang bisa melihat dari tingkatan-tingkatan karomah, yang bisa melihat dari unsur-unsur yang lebih tinggi, di mana bukan mata yang melihat tetapi adalah rasa ataupun iman hati ataupun kolbu yang bisa melihatnya. Dan itu berkaitan langsung dengan Sang Pencipta, bukan karena makhluk. Sekali lagi, bukan karena makhluk. Nah, menyikapi hal ini tentu beda permasalahan deh ya, antara azab menjadi hewan ataupun azab di dalam kubur, adapun kuburnya itu ada api dan sebagainya. Itu tidak benar. Pernah Mbah Mul melihat suatu konten itu kuburnya ada apinya, itu diberitakan wah itu ada api di dalam kubur karena antap. Ternyata itu bukan nih, itu bukan karena liang di dalam kuburnya itu banyak semut, diguyur bensin, dibakar dulu. Setelah semutnya mati diteruskan penggalian. Itu yang benar karena direkam dari proses, tidak dari awal, akhirnya dipintir menjadi konten hiburan. Nah, itu logikanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.